gue pupuk nih Petra, kata dia. Begini, udah begini tangan. Gue cuma diem aja. Dia ngomong, ayo dong, slow. Dia ngebacok, gue tangkis, gue ngebacok, dia tangkis juga. Cepret. 4 kali. Tiba-tiba dicabut. Dan besokannya pokoknya dia ngomong tuh pas gue naik BM, hati-hati di depan. Gue bilang, emang ada apaan sih? Gue gituin dia. Bener, di muncul yang tadi yang gue benci banget sama orang itu, ya itu namanya Andre Cacan. Ya, itu gue benci banget sama dia dulu. Gayanya songong, ya sumpah. Maksudnya kayak merasa dia paling wah gitu lah, yang merasa paling top gitu lah. Terus dia lagi nongkrong kan tuh, mungkin lagi pada istirahat kan, ribut. Gue lewat, gue ledekin, woi ngapain tadi lari, emang ada apaan? Diem aja dia ngeliatin gue ledekin. Gue ledekin sumpah. Pokoknya dari situ, pokoknya setiap gue kan gue sekolah kan ketemu ya, maksudnya kayak gue ke Bijar, dia ke Sasmita, ketemu gue ludahin. Pokoknya dari situ gue ngeliatnya gue kejar gitu ya. Senyumnya tajam memang gitu. Nah kemudian akhirnya kan Sasmita deket banget nih sama lu nih kan. Iya. Pernah nggak ada satu momen sampai ibaratnya lu dikandangin deh rumah lu nih sampai diparahin? Pernah juga. Pernah diketok rumah gue. Buset. Iya. Masuk deh sini. Ya, cuman gue kasih kopi, gue kasih rokok. Ya, ngobrol dia. Oh, dalam rangka mau ngapain nih waktu itu nih? Cuman dia di situ ngajakin janjian di hari itu juga. Gue jadi lagi buat temen 2 orang apa 1 orang gitu, gue lupa. Iya, gue lagi buat teman. Temen gue udah takutan. Siapa? Teman gue bilang gitu. Main tak Sasmita, gue bilang. Rame di depan. Beberapa saking orang begitunya. Iya. Dengan lu sendiri doang. Iya, gue keluar ya kan. Mau ngapain gue bilang. Tak janjian yuk kata dia. Gue janjian apa? Bahas saya tak. Oh yaudah iya. Gue bilang mau kapan emang? Gue tanya mau kapan emang? Cuma jangan ikutan ya, udah males gue. Iya. Kan gue bilang, dia bilang jangan ikutan. Ya kan gue bilang gue masih sekolah di Puri. Gue gitu. Iya, lain cerita. Gue udah enggak ada ya. Udah alumni kayak gitu. Edan yang mau katak lo ceritanya nih. Ya, sering banget gue di depan gang. Pernah gue itu mah mungkin ya sebale dia nungguin gue. Udah. Iya. Satu balen nungguin lu. Depan gang, iya. Dulu. Iya. Akhirnya lu bagaimana? Gue lewat gang sebelah. Gue mikir juga lah bang gitu. Sampai masuk ke warnet nanya gitu. Sini ada bijer nggak? Gue bilang kacau banget. Waduh. Nah memang kalau misalnya nih ketemu dengan apa tadi namanya Sasmita ya? Itu lebih sering di mana kalau ketemunya? Kalau janjian ya titik ketemu. Kebon 6 kalau nggak HK. Di situ seringnya di situ sih. Sering di situ ya? Iya. Jadi habis kejadian itu katanya dia mau ngebal, nggak ada kabar. Ya, terus gue ajakin janjian di era gue naik kelas gitu, gue ajakin nggak pernah mau, ya udah. Ya gue mantekin. Iya gue mantekin terus sampai ada salah satu tongkrongan dia tuh gue samperin terus sampai nggak ada yang nongkrong. Akhirnya gue yang nongkrong di situ. Serius. Sampai tongkrongan dia ya kan di halte blokannya gue blok Bijer. Oh, perlu blok Bijer tuh. Alumni ngamuk. Alumni tuanya pada ngamuk. Mungkin ya sejak kapan Bijer berani ke situ? Iya betul. Monster deh. Gokil. Kalau secara diingat sekarang nih. Tadi kan emang lu sadis banget tuh. Lawan lu ibarat udah loyo tapi masih lu hantam kan. Kalau menurut pikiran sadar lu itu karena memang mental lu sendiri atau bawaan atas perguruan lu yang udah lu dalami itu? Menurut lu nih? Dua-duanya sih bang. Soalnya yang gue tahu ya, lu punya, lu nggak ada nyali, nggak bakal jadi. Betul. Lu ada nyali, lu nggak punya, mati sia-sia. Kebanyakan kan banyak orang salon tapi bodoh. Dia nggak ngelapisin badannya. Iya, gue lebih baik ya sedia payung sebelum hujan aja sih gue. Oke, berbicara masalah ilmu. Berarti buat lu sendiri ilmu tekbal tuh di era lu bermanfaat. Iya. Apa tahu enggak? Coba dijawab dengan setulus hati. Gue sih ya zaman sekolah mah wajib sih. Memang wajib. Wajib iya. Karena bohong aja bang orang, gue nggak ngisi. Ya kan kita nggak tahu jalan-jalan bareng ngisinya gitu. Cuman ya jujur di Bijar tuh kemarin kan isian semua. Semuanya kan. Iya, isian semua. Bahkan ya temen sahabat gue yang nganterin gue itu ya gue tahu dari dia.
Padahal ya, gimana bang? Diracunin lagi. Padahal lu polos tadinya ya. Dengan polos tadi tuh. Dia lebih polos bang. Oh gitu. Mukanya lebih polos. Kayak nggak ada tampang-tampang ribut. Siapa namanya? Ada, CS gue anak maja namanya Ajim. Woi, Bang Ajim. Salam silaturahmi. Ajim, sumpah Ajim tuh. Pas apa singkat cerita ya. Dan yang gue tahu tuh cuma yang ngisi gue berdua sama dia tuh di guru gue yang itu kan. Dan katanya ada lagi si kampret, ada lagi. Teman gue anak 3 raksa si Ocrot. Jujur ya, pas kemarin tuh pas gue merit dia ternyata baru gue pokoknya tuh jujur bang, si Aji sama Ocrot dia punya susuk di sini dulu, punya susuk di sini emas jarum segini. Pokoknya setiap gue pengen masang itu ada aja, entah jarumnya habis, entah tapi itu sebelum gue tahu tentang diri gue semuanya ya. Betul. Jarumnya habis lah, entah jarumnya kayak nggak ada lah, tokonya tutup lagi tuh. Iya. Tapi giliran yang dia malah ada. Iya. Dan kemarin baru dilepas sama si Ocrot pas dia gue merit ke kondangan gue datang di bawah, tak gue baru ngelepas tak kata dia. Gue taruh di kantong baju gue. Apanya tuh itunya? Yang susuknya, jarumnya ya kan gue lihat gue taruh kantong. Pas gue ambil kagak ada. Waduh, sumpah nggak ada. Pas kemarin lu merit tuh jadi. Anjir. Masih hidup nih orangnya. Ya mungkin kalau orang cerita bohong lu ya. Selalu dah. Iya betul. Ini kan yang emang lu alami kan. Yang gue alamin begini. Ngeri amat. Sumpah itu. bang gue. Yang Ocrot itu gue punya kejadian juga sama dia, gue tolongin sama gue. Apa tuh kejadian apa sih Bang Ocrot? Gue ngandangin 24. Ngandangin 24. PLP, Tangerang. Buset. Gue ngandangin 24 PLP. Ya kan. Tuh gue ingat banget baru nyampe Beman Bijer ke depan 24 PLP. Teriak anak-anak, wah Bijer nih. Baru gue istirahat bang. Depan gerbang dia ada yang beli kopi tuh. Gemeter itu gue. Wah Bijer nih. Ya. Terus dilemparin sekolah pakai anak-anak turun dilemparin sekolah pakai batu ya kan, pada keluar dia ribut lah di situ ribut. Nah itu ada perempatan dekat 24 ke arah Bitung. Pokoknya sini ke arah Karawaci, ke sini ke arah Citra, ke sini ke arah Bitung. Gue ngambilnya ke arah lurus. Anak-anak ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ya kan. Gue ngambil arah lurus, ya kan. Gue ngambil arah lurus, ya kan. Gue masih ribut di situ, masih ribut. Dan si Ocrot ini teman gue baru selesai DBD. Buset. Baru selesai DBD, baru sembuh sekolah ikut ribut. Masih loyo lah ya. Masih loyo. Nemplok diangkut bang. Nemplok bagaimana? Nemplok tak, tolongin gue ya. Gue seret-seret sama gue. Iya. Terus, itu karena memang udah banyak luka apa kenapa tuh bisa sampai begitu? Apa udah kecapean? Udah kecapean bang. Iya. Itu jujur itu baru mungkin ya. Baru pertama kalinya 24 dikandangin. Baru pertama kali. Bijer duluan yang malain. Iya. Dan emang sebelumnya tapi nggak pernah sampai. Katanya nggak pernah. Ada yang berani lewat situ, ya Bijer doang. Karena janjian dipalkorin mulu, anak-anak kesel gitu. Iya. Padahal udah janjian bacanya dipalkorin ya. Iya, akhirnya disamperin ke sekolah. Gitu. Gue kelas 1 ya itu. Itu lu kelas 1. Kelas 1 masih disayang guru tadi ya. Kelas 1 part 2. Kelas 1 pure. Oh, kelas 1 pure. Ya, karena masih ada abang-abangan gue kelas 3 masih inget gue ya. Kelas 1 pure. Di akhir itu ya, di akhir. Di akhir kelas 1 tuh ya. Kelas 1. Pernah gak sih ada satu momen yang memang lu ngerasa diintai atau digempurin di luar jalur? Kayak diikutin gitu. Iya. Oh, sering banget. Masa sih sampai segitu? Sering. Sampai mau diculik begitu? Ya, sering. Iya, sering. Dulu tuh gimana ya? Gue dapat kabar, pala gue ada harganya. Iya, katanya. Pala gue ada harganya. Berapa duit? Ditawar berapa duit pala lu? 3 apa nih? 30 juta. Yang bisa ngenain kepala gue. Emang iya? Iya. Berarti mahkotanya di kepalanya kali nih. Dulu bang. Nah, kalau yang memang buat lu ngerasa Bijer tuh berada di puncak kejayaan dan gak ada lawan tuh, buat lu kapan tuh dari kelas 2? Di kelas 2 udah lu rasa tuh iya. Era kejayaan Bijer tuh. Maksudnya Bijer udah mulai terdengar di mana-mana. Kasarnya tuh kayak Bijer menang mulu gitu. Udah mulai segitu. Iya. Jujur itu gue kayak ngajakin janjian Sasmita nggak pernah mau. Makanya gue mantekin mulu gitu. Itu dengan catatan nggak kalau misalnya tanpa lu baru gue mau gitu? Ada yang ngomong begitu. Gue pernah denger begitu. Kayak veteran gue jujur aja veteran mah ya kalah menang sih gitu. Masih berimbang lah ya. Kalau dengan veteran. Kalau dengan tadi Sasmita auto win. Dia nggak pernah mau. Ya. Bahkan gue sampai greget gue ke dalam, masuk ke depan gerbangnya gitu. Sampai lu pernah masukin? Iya. Anjir. Sendiri. Lah bagaimana ceritanya itu? Ya begitulah.
Apa gara-gara apa? Gue ada dulu Cem-cemannya nih. Oh gitu. Dulu ya sampai gue diginin. Kalau lu emang berani, lu anterin gue sampai depan gerbang. Selalu. Gue bilang kayak gitu. Cewek lu nantang begitu? Mantan. Oh iya mantan. Ntar bini gue marah kamu. Iya. Sorry. Gue gak nonton. Dia kagak tahu nih coba. Akhirnya lu tunjukin tuh. Ya gue tunjukin sampai depan gerbang setiap hari. Dan aman. Serius aman. Lah merekanya bagaimana itu anak-anak? Cuek. Pernah satu momen kejadian gue kelas 3 di Pasar Serpong. Gue lagi balik gue rombongan sama anak-anak, gue di barisan tengah, temen gue yang depan tiba-tiba berhenti, dikatain sekolah cemen katanya. Siapa? Gue bilang no 7 kata dia gitu. Ini bukannya turun goblok kan. Gue langsung kesel kan, gue standar motor, gue parkir tengah jalan, bodo amat nggak mikir motor, gue samperin, dia lari. Gue bilang lu lari, kena, hati-hati lo gue gitu. Balik lagi dia. Siapa yang ngomong? Gue bilang bukan gue bang, dia bertiga, alumni 1. Bukan gue bang, dia bang, oper-operan. Lu kan, diambil topinya sama temen gue. Singkat cerita besok pagi gue nganterin, ya kan, ketemu sama dia itu. Tasnya ya gue paham lah, namanya kasarnya kayak udah di dunia gue, gitu kan. Terus nonjol kan, wih bober nih, serem lu, gue bilang. Jadi ngeliat gue ketempas pasan, gue bilang, wih bober serem dong lu. Enggak bang, enggak, begitu kan. Terus dia lagi pada nongkrong di warung gitu kan. Dia pada berdiri di situ hari itu, kata dia, katak. Gue berdiri juga, dia berdiri. Ngapa lu ribut? Ayo, gue bilang, ya keluar dari sini gue gitu. Karena gue mikirnya kalau menang gertakan pasti menang. Iya, berarti gertak aja dari awal openingnya itu. Iya, itu. Jadi duduk lagi, ya udah gue cabut. Gue juga kalau ke situ kadang-kadang ngocol bang, orang ngocol. Kalau ke mana? Ke sini nih? Iya, gue pakai baju olahraga Bipuri yang ada tulisan SMK Bipuri Serpong gitu. Memang lu tunjukin bener ya? Iya, kalau gue tuh anak bijer gitu. Bener. Artinya bisa ditunjukin nih, gue masukin nih. Gitu. Dulu sekali lagi ya bukan merasa apapun lah, ini yang cerita lalunya dari katak. Mengenang aja lah. Mengenang, kita sedikit mengenang. Oke. Itu katak sendiri sih, bagaimana terciptanya nama katak tuh? Oh, kalau itu mah dari kakak-kakaan gue bang. Pas dari apa? SMP, keluarga? SMP. Dari SMP. Gue sering main bola dulu, ya, jadi kiper gue jongkok aja udah. Dari kiper? Ya, cuman ada bola datang, gue lompat, gue tepak gitu, ya, gue berdiri, gue tepak gitu. Dipanggil, tadi kan dipanggil kodok, gue terus, ya kan, kakak-kakak gue nggak suka, ya kan, gue nggak mau kalau dipanggil kodok, katak aja kata dia. Tapi kesel nggak sih waktu dipanggil katak-katak, kan nama sebenarnya cakep banget tuh. Iya, cuman ya gue mikirnya, ya udahlah biarin lah gitu. Akhirnya ya udah terus gue katak sini tak gitu. Tapi alhamdulillahnya nama katak jadi melambung tadi. Iya. Dan emang nama hoki, padahal cuma diganti nama, kagak pakai sedekahan lagi. Makanya. Aduh. Nah, di era kejayaan lo nih. Bijer dengan personil yang gue bilang udah formasinya lengkap tuh. Tandem lu sebenarnya siapa dulu? Gak ada bang. Gak ada. Gue solo. Gue pokoknya tuh, ya maaf ya, bukannya gue sombong ya, mohon maaf gitu ya. Emang sahabat banyak, CS gue di Bijer banyak, mungkin semua ya. Gue mikirnya gue satu atap gedung ya, gue keluarga. Gue selalu begitu orangnya. Maksudnya gue tuh orangnya friendly banget lah. Maksudnya kayak kita nongkrong bareng ya, gue udah nggak nganggap lu temen. Kita sering nongkrong bareng ya, lu keluarga gue gitu. Lu sakit gue juga sakit gitu. Lu luka gue juga luka gitu kan. Dan akhirnya ya gue kalau nyari partner di jalan nggak ada. Kenapa bisa begitu sih? Kan biasanya nih, setahu gue ya, orang kalau bentrok nih harus punya tandem nih, yaitu untuk saling backup yang, dan lu yakin, lu percaya nih dia bisa ini. Kenapa lu bisa? Nggak, jujur bang, itu nggak ada. Sampai gue di gangster juga nggak ada. Wih anjing. Sumpah, gue mikirnya gimana ya? Ya mungkin ya gitu ya. Sampai adik kelas gue ngomong, enggak, gue males kalau ribut ada dia. Setelah gue lulus gitu pada ngomong, gue sebenarnya jujur bang, gue malas ribut ada lu yang nggak pernah kebagian. Ya gue jujur bang, gue nggak pernah takut untuk berjalan sendiri. Gitu. Maksudnya kayak kasarnya emang gue punya teman, bukannya gue nyepelin teman gue, bukan. Cuman ya bukannya nunjukin ini gue loh, bukan. Cuman emang karena bawaan diri gue emang begitu, gue juga nggak tahu begitu. Ibaratnya nyeruntul aja lah sendiri ya. Soalnya pernah bang kejadian tuh. Apa tuh? Tangga pokoknya tuh
tadi pokoknya ketemu lagi tuh 2014 kalau nggak salah tanggal 8 Februari. Gue ribut di HK ya, gue ribut di HK. Masih ingat tanggalnya. Gue ribut di HK, gue yang janjian. Tak penataran ya udah ya jadi. Dengan anak mana? Sasmita Lu lagi. Jangan turun kata dia. Iya enggak, gue bilang. Asal lu jelas, gue bilang. Lu kelas 1, gue kelas 1. Gue bilang kayak gitu. Kalau lu kelas 1 2 3 ya gue enggak tahu, gue bilang. Betul. Pokoknya sportif aja lah kan, iya, penataran deh. Fair, ya, gitu ya, fair aja kan. Karena kan di gua kelas pokoknya pas gue naik kelas 2 kalau nggak salah ya. Gue naik kelas 2 itu kelas 1 nggak ketemu dia. Nggak ketemu sama yang ini karena, ya. Karena biasanya kan emang setiap tahun tuh ketemu, cuman nggak ketemu. Akhirnya tuh ya udah janjian. Dia per basis kalau nggak salah ya, dia berapa basis gitu, cuman lumayan rame. Maksudnya sebegitu basisnya dia berapa basis juga sama gua Albes juga tetap banyakan dia. Karena kan emang Bijer itu dikit muridnya dari dulu. Iya. Dikit nyakit aja. Ya, terus jadi singkat cerita gue di motor, gue jalan duluan gue buat ngeliat ini kelas berapa gitu kan. Maksudnya kelas berapa aja nih yang maju. Tiba-tiba pas gue udah bilang nih gue udah nyampe ya kan. Tiba-tiba dia udah nutup jalan. Gue perhatiin ya kan. Wah, cuma kelas 1, 2, 3 nih. Gue bilang, wah dia turun nih, gue bilang. Ya, gue tau lah. Iya betul. Muka-mukanya. Gue turun bang, gue sendirian. Gue berantemin. Ya, kalah, anak-anak gue turun udah menang. Tinggal nyayurin doang. Terima beres ya? Iya, tinggal nyayurin doang. Lah kalau kagak fair begitu, lu marah-marah nggak kalau di situ? Artinya enggak. Yang sama temen janjian lu? Enggak lah. Gue nggak ada teman bang. Di sini gue nggak ada teman. Maksudnya kayak sekolah itu gue nggak ada teman. Nggak ada itu ya. Iya. Astaga. Pokoknya gue janjian ya dia dapat nomor gue punya nomornya udah gitu aja. Iya. Langsung aja udah aja. Gitu. Nah kemudian di kepemimpinan lu dulu, Bijer paling jauh pernah lu ajak ngalong kemana nih? Bijer, ya aku jujur ke Jakarta. Sampai Cianjur gue pernah berdua. Sampai Cianjur. Berdua gue sama teman gue. Dia sih ngajak gue, tak main ke Cianjur, ayo gue bilang. Tidak pakai apa sih jas hujan gitu kan. Lah, gue bilang seragaman aja. Iya, seragaman aja. Iya. Pokoknya sampai pasar Ciawi gue dilemparin batu. Sampai pasar Ciawi. dilemparin balok, gue lagi lewat. Temen gue bilang turun. Gue bilang bangsat lu. Dalam hati gitu, maaf kasar ya. Bangsat lu. Gue turun, gue ditinggal. Iya. Gue bablas aja deh. Langsung bablasin aja. Gue meluk dia ya, gue meluk dia biar dia nggak kena batu balok gitu. Lu tamengin gitu, lu gue peluk begitu, gue jagain begitu bang. Gue lebih baik gue yang terluka deh daripada teman gue. Lah kan lu kan sendiri tadi kan lu bilang lu punya pelapis nih. Ibaratnya udah luar dalam ya, gue nggak tahu deh kan. Ada nggak satu momen sampai lu anggap itu apes lu? Wah itu gue jujur gue di sekolah nggak pernah kena. Ya kena gue pas bacok-bacokan doang. Pas bacok-bacokan? Iya, duel. Widih. 1 lawan 1. Dengan siapa itu kata? Anak veteran, pupuk. Pupuk. Nih dia nih ya. Ini jadi buat teman-teman yang sering komentar nih, banyak juga katanya rivalnya Pupuk, rival ini nih kita bahas di sini nih ya. Oke, bagaimana? Ya, gue ketemu dia awal, gue kalah. Kalah gue. Lagi hujan. Sumpah gue kalah itu. Temen gue yang ngebantai pakai gosir. Temen gue yang bantai pakai gosir. Gede banget itu bang, gosir. Sekaki gue nggak pati bantai. Senyum. Siapanya? Dia. Pupuknya. Buset. Gue ngeliat bang. Gue bilang. Dia di kiri posisi. Jalur. Pokoknya tuh posisi dia di tengah jalan. Kiri tengah jalan. Gue di tengah. Pokoknya tuh awalnya tuh biar gue bentangin gini. Jangan ada yang ngeliatin gue bilang. Itu gue kelas 2 kalau salah baru. Nah, sebelum gue turun kelas. Jangan ada yang ngeliatin gue, maksud gue biar gue duluan nih sama teman-teman gue kan. Akhirnya ya udah pada batu kan, maksud mungkin kelas 1 mau nyari nama kali kan, hujan-hujan deras banget itu hujan. Di kiri sahabat gue gue ngebantai Pupuk jeder sini. Lagi dong nggak kencang gitu. Cepet lagi dong nggak kencang, jeder lagi dong nggak kencang, cowok bukan dibantai, udah ditangis ke atas ber. 4 kali tuh dibantai tuh. Iya. Oh, nggak tahu 4 nggak tahu 3 pokoknya begitu ya. Pokoknya diledekin lagi dong nggak kenceng. Tangannya begini. Tangan dia. Lagi dong. Pokoknya kata dia gitu. Lagi dong. Cabut gue. Kagak lu ladenin? Kagak. Temen gue aja udah kabur. Dengan tadi gosir kan? Iya. Gimana gue? Nah, mungkin STM kan kita nyari kabar gitu kan. Siapa sih ini orang gitu kan? Yang tadi tuh ya? Iya.
emang udah kedengeran, oh itu pupuk, oh itu dia. Dalam hati gue, oke, kata gue, oke, kata gue, next time kita bertemu lagi. Gue gitu bang, kalau ada pasti gue di selalu di hati tuh bilang suatu pasti ketemu gue. Dan alhamdulillah yang gue selalu sebut kayak gitu ketemu semua. Dan bener kejadian lagi. Kejadian gue ketemu di Kota Bumi. Kota Bumi, lo jauh banget. Gue main ke 4, gue ngalung terus bang orangnya. Gue di Kota Bumi, kalah lagi sama dia, kabur. Gue nahan berdua doang sama temen gue, kabur. Gue megang balok, bambu doang. Ketiga gue ketemu di HK. Jadi tuh anak veteran lain lari, dia begini dengan golok gitu kan. Gue bantai, gue nggak megang bambu apa balok gitu. Gue bantai, jeder, senyum. Emang senyum lagi dia. Cuman nggak ngebacok gue. Lah senyum set. Gue kalah kan. Dia tuh singkat cerita gue kalah, gue kabur. Ada yang masuk bengkel, teman gue masuk kemana. Gue nggak tahu dah. Gue masuk pabrik. Temen gue yang di bengkel, pas selesai ribut gitu ya. Temen gue di bengkel bilang, sumpah dia nyariin lu tak. Jadi temen gue yang di bengkel ketangkep. Lu katak ya? Nggak diapa-apain. Dia ambilin dong topi gitu-gitu diambilin ya. Tapi sebenarnya nyarinya lu nih. Iya, gue masuk pabrik ditungguin bang pabriknya. Anjir. Sumpah. Sampai gue sebelum masuk pabrik dinyanyiin. Itu bukan veteran doang, itu mungkin perwakilan ya. Veteran nama 24 lah gue nggak tahu. Dinyanyiin. Matiin katak. Wah gila, sumpah gue ingat banget. Gila mau di masa lu. Serius. Sampai itu pabrik yang gue masuk ditungguin. Akhirnya lu keluar dari zona krusial itu bagaimana? Keluar dari pabrik itu. Iya. Ya, gue nungguin sampai dia nggak ada. Sampai bener-bener kagak ada. Sampai kering gue. Kan gue hujan juga tuh di situ ya, ribut hujan juga. Sampai kering gue. Sampai nempel tepung gue. Pabrik tepung. Iya. Ada yang berkomentar bahwasanya katanya lu pernah kena ketika duel dengan pupuk. Itu yang gue pernah baca tuh di kolom komentar. Itu pas gue kelas 3. Itu. Bener. Pernah. Oke. Diungkap dong, tolong biar teman-teman CJ Channel paham nih. Jadi bagaimana kejadian. Awalnya tuh gimana ya? Itu kan gue ribut dari Senin tuh yang gue masuk pabrik. Iya betul, yang lu dikandangin. Kalau nggak salah Jumat gue ribut lagi sama dia. Gue menang tuh di situ. Di mana kejadiannya tuh? Di Tekno. Pokoknya gue inget banget gue dibantai sama Klewang gue tendang. Cuman di situ di posisi nggak ada. Siapanya? Pupuknya nggak ada. Cuma anak mungkin bagian-bagiannya dia. Nah dari situ tuh dia domain, lu ngapain lu berani ke Tekno? Zaman dulu tuh veteran, gue dapat kabarnya. Zaman dulu veteran gak ada yang berani lewat sampai Jerman Center. Lu sih nyari penyakit sampai Tekno. Gue maksudnya suatu saat, lu masuk sini lagi, abis lah mau. Itu janji gue dan gue buktiin di hari itu. Gue nggak mundur bang. Jadi jujur ya, gue juga nggak ngerasa kalau yang gue inget tuh, gue udah ribut nih, udah menang. Maksudnya udah nyayurin. Mundur ya kan, jalan mundur. Udah gue mundur ke arah anak-anak. Tiba-tiba pas gue begini, gue ke arah musuh. Ya buset. Lu kagak sadar kali ya? Serius. Dan yang di situ gue yang diisuin gue terbang. Diisuin lu terbang. Padahal gue nggak terbang. Gue ngerasa gue nggak terbang. Gue cuma lompat. Dari gue jadi tuh pas gue ngebenturin lagi sendirian. Gue di letter U bang. Gue dibantai di atas. Gue nunduk. Gue dibantai di bawah. Gue lompat. Gue lagi. Ayo dong. Gue bilang ya kan. Gue turun dibantai atas. Gue nunduk lagi dibantai di bawah. Gue lompat. Pas gue mendarat lagi baru. Ada yang pintar ngebantai gue tengah, gue tendang, gue repet, gue tendang Klewang. Sini gue masih ingat banget. Ya ampun. Garis merah, garis doang. Terus gue kejar sampai Jerman Center sama anak-anak, dikejar terus. Iya, kejar terus. Udah itu dia. Besokannya ya gue diteror sama Buser. Teror sama Buser, singkat cerita gue diteror sama Buser. Dia sampai katanya tuh warga. Jadi tuh anaknya itu bapaknya itu orang terpandang di kampungnya. Jadi orang kampungnya nyariin ke Jerman Center karena dia tahu gue balik sering lewat Jerman Center mungkin dia. Sampai katanya kabarnya itu 2 mobil apa. Maksudnya bukan 2 mobil. Ya, mobil pribadi, mobil gede. Mobil Beman yang pelajar ya. Nyariin gue dan kejadian yang tadi di Gunung Sindur juga yang gue ceritain. Itu juga warganya nyariin gue. Iya. Pada ikutan mau nyariin gue doang. Semua mumpung lah dia cari deh sekalian tuh. Kacau banget. Cuma kan itu beda masa kan. Dan yang akhirnya di Jerman apa yang di pokoknya kejadian di Tekno itu gue lolos. Ya, cuma dicariin doang. Akhirnya pas dia 16 Januari kelas 3, gue kelas 3, 16 Januari 2015 itu baru kejadian. Gue sama dia. Awalnya tuh sama pupuk nih. Ya, awalnya 15 Januari dia menjelang. Kan biasanya kalau STM Tangerang tuh menjelang HUT jalan. Jalan juga kan. Selama berapa hari gitu jalan. Dia jalan
ya kan. Jadi ada tamu kedoya. 3 kedoya. Anak kedoya ngikut mana? Ngikut Bijer. Cuman ada anak Jawanya juga. Ada anak Jawa, ada beberapa orang katanya. Ya kan. Main ke Bijer, gue bilang, "Bang." Dia nanyain, "Bang, ribut Bang, janjian Bang." Gue bilang, "Bang, janjian sama siapa?" Gue bilang ya kan. Om Sasmita, Bang. Dia kan penasaran kan, Om Sasmita, Bang. "Ya, Bang, Sasmita, Bang. Maaf Bang ya, gue bukan sombong. Sasmita udah gak bakal mau ketemu Bijer." Gue bilang. Oh, lu bilang gitu ya? Iya, Sasmita udah gak bakal mau Bang ketemu Bijer. Kalau lu mau mantekin aja. Mantekin Sasmita, gue bilang. Pasti ada, gue bilang. Kalau lu mau mantek. Cuman kalau janjian kayaknya enggak deh. Gak bisa. Gak bakal mau. Iya, gak bakal mau Bang. Gue bilang, apalagi gue kelas 3 kan. Dia tuh kasar udah tahu lah. Gue udah kecium banget. Udah wangi lah Karena gue mantekin terus, gue bikin gak bisa balik, gak bisa berangkat sekolah, gitu. Sering banget Bang. Karena jujurnya gue kalau ketemu yang namanya Andre, kalau pagi gitu gue ludahin, gue apa, sumpah ya kan lewat depan ini lu ya. Gue kadang suka usil gitu sama gue misalnya pulang kan dia ada yang masuk siang berangkat, kadang-kadang, "Wih Sasmita lu ya? Iya Bang, bareng yuk, ayo Bang, ayo." Gue Sasmita juga, gue nyaru set. Ntar kalau udah gue udah ngobrol-ngobrol ya kan. Gue teriak, "Wih, gue Bijer nih," gue pepet, sampai nabrak, gue jalan. Serius banget orang ya? Serius. Gue serius begitu Bang, iseng banget gue. Dan udah tuh, gue bilang, "Udah Bang, bentar ya, gue janjiin dulu nih." Gue bilang ke adik kelas gue, "Janjiin sampai teran," gue bilang. "Gimana Bang?" "Udah janjiin dulu, telepon deh dulu," gue bilang ya. Janjiin sama adik kelas gue. Gue ngomong, "Bang, janjian yuk." "Lu siapa? Lu Bijer nih, janjian ayo." "Lu katak ya?" Tahu di suara gue kan. Iya. Gue inget banget itu nomor anak veteran dulu belakangnya 1980. Sumpah itu nomor anak veteran. Mewah banget ya. Iya, nomor 1980 gue inget banget. Ada yang salah satu orangnya kan. Iya. Janjian nih udah kan. Gimana ya? Gue bilang kebun nanas, gue bilang. Seneng dia. Karena Bijer itu jarang Bang berani kebun nanas. Iya. Paling mentok Plaza kandangnya dia ya kan. Karena emang Plaza kesana tuh kandangnya dia, kandangnya veteran. Iya. Terus gue bilang, "Jangan deh Bang, jangan," gue bilang. "Cuma depan Laksa," gue bilang. Oh, lu tarik mundur lagi nih. Nggak, maju depan sekolah dia. Karena bukan gua kan yang ribut. Depan Laksa Bang. "Serius lu? Tungguin di Laksa, gue jalan nih," gue gitu nih. Berangkat tuh, jalan. Di bawah sama di kelas gue jalan. Bijer beberapa orang doang. Ngawal kedoya sama Jawa kan, ada anak Jawa beberapa orang. Kita mau ribut, si Pupuk paling depan. Buset. Iya. Tampil nih dia nih. Iya, maaf gue bukannya mohon maaf banget, bukannya gue ngerendahin anak Jakarta, bukan. Betul. Iya, bukannya gue ngucilin, bukan. Sumpah demi Allah enggak ada maksud gue kayak gitu. Cuman ada dan gue cerita anak kedoya sama Jawa kaget. Ngeliatnya dibantai kagak ngapa-ngapa. Ngeliat si Pupuk itu. Iya. Ngeliat Pupuk dibantai gak apa-apa. Dibacok sama katanya anak kedoya duluan. Dia cuma senyum, cuma nyengir. "Ayo dong lagi," digituin. Diem aja, cabut. Ngeri. Cabut tuh katanya, daripada cabut yang ngebantai CS gue. Dibantai sininya katanya sama CS gue. CS gue sendiri yang cerita. Dibantai cepret. Enggak kenapa-napa. Anjir. Jatuh doang. Jatuh kan. Di situ mungkin dia kesel kali jatuh. Dibacok temen gue sih. Apanya? Jarinya. CS gue masih hidup itu sumpah sekarang. Malah jebol temen lu ya? Iya kalah. Iya. Padahal gue akuin kakinya tuh orang sakti. Kalah tua. Gue gini, "Lu masih aja berdarah." Gue cuma ngomong bisik besokan, "Lu masih aja berdarah." Sumpah bukan orang. Bukan orang. Dia ngomong begitu, dia ngomong begitu. Dia mati, buset. Gimana besok dalam hati gue kan. Ada gedenya kan. Bukan orang tak. Bukan orang tak. Bener tak. Gue bantai sini kagak ngapa-ngapa kata dia. Dia tahu Bang. Dia maksudnya dia tahu buat ngebantai orang tumpuannya satu titik aja. Gitu kata dia, mengkuat batak. Walaupun titik sentralnya kagak kenapa-napa juga ya. Buset. Akhirnya tuh udah singkat cerita kalah. Bijer kalah. Kalah dah tuh. Besokannya pulang sekolah, gue Bang, janjian sama siapa? Veteran. Woi, gue bilang iya 16 Januari, gue lupa. Hari Jumat. Hutnya dia ya? Iya, pas hari Jumat Bang. Dulu tuh Bijer nggak boleh jalan setiap hari Jumat. Cuman emang pas zamannya gue tuh Jumat mulu jalan. Jumat lain. Jadi kan kalau kata anak STM Jumat hari apa? Betul. Cuman gue merubah keadaan. Jumat hari bahagia. Hari ceria lah, hari perang. Hari perangnya Setanggerang nih. Nah, janjian sama veteran. Ya kan, gue mikir, ini kalau
Kalau bapak gue nunggu di sekolah, hancur sekolahan gue kalau kalah. Ya kan? Janjian lagi golep gue bilang, nyamperin bang. Nyamperin. Gue ribut, kalah. Ributnya, tawuran kalah. Gue nggak boleh turun. Nggak boleh, gue nggak boleh ikutan. Emang udah nggak mau sih. Maksudnya, udah gue kelas 3 lah. BR minim banget bang. Jadi tuh jujur awal itu BR. Ya gue jujur satu dikasih amalan mungkin sama pembimbing gue. Sebelum ribut tuh gini. Siap gue bilang. Oh iya, kan? iya bener lah, mantap dah nih. BR gue tancap ke tanah dia. Gue baca amalannya. Saya gue baca amalannya. Gue tancap lagi ke tanah saya. Jujur bang, gue bukan sombong ya. Gue taruh di tangan, beset, set, berdarah tangan gue. Iya nih, udah. Gue ngetes ke diri gue dulu sendiri. Maksudnya berdarah nggak nih? Berdarah. Berdarah tuh. Emang berdarah. Tangan gue berdarah. Singkat cerita. Jadi tuh gue lagi ngitin BR itu sebenarnya dia di depan bang, di halte. Gue di belakangnya dia jauh. Cuma gue ngeliat dia. Tapi gue mikir ini anak 4 apa bukan? Cuma gue mikir anak 4 nggak ada yang pakai celana hitam apa? Iya, anak 4 nggak ada yang pakai celana abu-abu. Kalau hari Jumat pasti hitam. Veteran deh gue bilang. Bentar nih veteran nih. Bener itu veteran. Pas abeman gue nyampe, dia langsung rapet jalan. Dia ribut. Gue di belakang. Ngejagain takut digunting. Karena alumni banyak banget. Alumni banyak banget. Alumni mereka tuh. Iya. Buset. Ulang tahun. Benar. Jika cerita gue kalah, anak-anak masuk nih ke dalam. Itu jujur bang. Dia nggak tahu hoki, nggak tahu gimana ya. Emang manusia mah nggak ada yang tahu cuma Allah lah. Iya betul. Ya, tiba-tiba itu masuk ke daerah golf itu paling susah beman, jarang mobil. Tiba-tiba ada losbak bang. Anak-anakku pada naik. Ya itu singkat cerita gue masih naik motor sampai ya pertengahan sih. Kayak masih dekat lampu merah tuh. Di samping McD gue di situ. Ke arah Ayon, gue di pinggir. Gue ngomel-ngomel, weh turun goblok, bawa nih motor gue. Maksud gue mau turun. Sampai temen gue tuh jujur bang, pelukan. Cowok sama cowok, Pelukan karena takut. Jiper ya, udah jiper kali. Gila rame banget bang. Gak mau bang, gue gak mau. Udah dibawa nih motor gue. Gak mau. Jadi itu awalnya tuh BR gue, bukan gue yang megang yang tadi gue ituin, bukan gue yang temen gue. Terus akhirnya dia nyamperin gue, tak BR. Sini gue yang bawa motor, udah cabut, gue bilang. Tinggalin gue, cabut lo, gue bilang. Jujur, cabut lo semua, gue bilang. Cabut lo. Tiba-tiba di losbak, pada naik losbak, pada jalan. Ya kan? Dia udah ke arah gue bang, gue sendiri. Bener-bener sendiri tuh, anjir. Berdiri gue sendiri. Gue berdiri sendiri, gue megang pedang begini ke bawah. Ada satu orang nyamperin gue. Ya kan, ada satu orang nyamperin gue. Pas gue liat, gue terkejut, wah ada di kelas gue. Di samping gue bilang. Gue pede sama dia, karena gue tahu dia. Karena dia juga punya, dia juga megang celurit. Benar. Jadi dia juga batu lah, kasar walaupun ada kelas gue. Gue bilang ke dia, tahan sama gue ya. Kalau lu nggak kuat lu lari, tinggalin gue bilang. Iya bang, jujur gue ngomong gitu bang. Cabut lu, gue bilang. Kalau lu nggak kuat lu cabut, ya kan? Iya bang. Diem lu sini, gue bilang. Diem lu sini. Tungguin nih kata gue. Tungguin nih, gue bilang. Depan gue rame banget bang. Gue lagi fokus nih ke depan. Fokus gue ke depan. Tiba-tiba dia udah nyampe di kiri gue. Siapanya? Pupuk. Buset. Di kiri begini nih posisi. Gue pupuk nih veteran. Gue nengok. Gila. Udah ngangkat. Tangan ngangkat begini biar ngangkat. Ayo dong. Bude anjir, ngeri banget anjir. Sumpah. Dia bilang, gue pupuk nih veteran, kata dia. Begini. Udah begini tangan. Gue cuma diem aja. Ya. Ayo dong, kata dia. Gue bengong aja. Gue bengong. Dia ngomong, ayo dong. Selau. Gue bilang. Jaraknya deket itu. Segini bang. Ya Allah Robi. Segini. Mau lari gak? Gengsi lah. Iya lah bener. Iya. Ayo dong, kata dia. Selau. Pas ketiga kali, ayo dong, selau. Biar dia pokoknya udah turun tuh pas ketiga. Pas dia ngomong keempat tuh, ayo dong. Kata gue ayo, gue bilang. Dia nyabet gue dulu, gue tangkis. Gue bacok. Dia sambil sabet-sabetan. Dia ngebacok, gue tangkis, gue ngebacok, dia tangkis juga. Cepret. 4 kali. Tiba-tiba dia cabut. Gue ledekin, weh ayo dong. Yang di bawah tuh kan banyak. Weh ayo dong naik, kata lu nyariin gue. Gue bilang ayo naik. Ini gue orangnya, cuma gue ngejual nama. Ini gue, ayo naik dong. Pada geleng-geleng. Gue dapet, terus gue nyari kabar. Gue suruh anak-anak gue nyari kabar. Cari informasi lah ya. Nah, ternyata ada yang PKL di rumah sakit. Maksudnya rumahnya nggak tahu lah, gue anak Pajer itu. Gue suruh kabar. Tangannya dibungkus sama 2 sweater, dari masih ngocor. Ya. Pas kena BR itu tuh, anjir. Itu. Dari situ gue cabut, naik motor, gue berhentiin motor. Edan lu bener lu cerita aja lu gokil.
Tapi lu sendiri bagaimana? Kena, lipsnya jebol. Gue segini doang. Jadi dia ngebacok nyamping. Nyeset. Mungkin ya gue mikir jujur gue tuh setiap berdarah pasti gue selalu bilang ke pembimbing gue, kena. Ngadu laporan. Kena. Berdarah nggak berdarah? Gue bilang tolong rapetin dong. Pasti gitu. Tolong rapetin. Maksudnya biar nggak ada luka. Dia ngomong jangan. Itu penyakit kalau dirapetin. Gue kan nggak tahu ya. Mungkin pembimbing gue lebih paham, lebih dekat mungkin sama kuasa, dikasih tahu jadinya kan. Karena ya maaf ya bang, kalau orang nggak percaya sama dunia gituan, sama aja lu nggak percaya sama kematian lu sih. Yang gue tangkap gitu. Kalau lu nggak percaya sama dunia gaib lah gitu kasarnya, ya lu nggak percaya sama nenek moyang, nggak percaya sejarah gitu. Bahkan Indonesia itu terkenal dengan kayak gitu. Iya. Dengan keberagamannya ya budaya. Dengan gila lu, kalau lu mengamati Indonesia mah gokil sih. Besok kan Sabtu gue libur. Diliburin tuh. Ya kan, gue nggak sekolah, diliburin. Bener, buser ada yang sekolahan gue hari Sabtu. Seninnya gue ditungguin sama polisi depan gerbang, gue lolos. Pas hari Selasa, pas gue mau lolos, gue udah lolos bang, ternyata ada satu orang nepok. Wah, gue ngeliat lu. Anjir, gue bilang. Yang lain nggak ngeliat gue, busernya tuh. Enggak, yang ngeliat guru-guru gue, ya nggak ngeliat gue. Dia ngeliat gue ngeliat lu. Kata dia, ayo ke kantor. Ya, nggak bisa ngomong. Aduh. Gue jujur bang, gue tuh ya gimana ya? Gue dikasih suatu amalan buat kayak orang mau nyelakain gue atau ngejar gue tiba-tiba kayak begitu. Iya. Dulu. Ya jujur bang ya kalau nggak percaya, kalau yang hilang itu tanya deden gue namanya Vegi. Dia pernah ngerasain gue dikejar-kejar sama orang pengen ngebantai gue, padahal gue di sampingnya. Di telinga gue mana tanya ya Vegi, nggak kelihatan. Enggak, gue bilang dia diem jangan ngomong. Gue bilang lu diem jangan ngomong, dia santai aja. Anjir. Terus kalau yang saksi hidupnya tanya Doni anak Tenjo. Itu yang ngeliat gue bacok-bacoknya sama pupuk. Gue bacok-bacoknya dia cuma gini. Ya gue bilang, maksud gue mumpung ada orang yang bantai goblok, gue bilang kayak gitu. Ayo. Melongo dulu. Mungkin pada jiper kali ya, pada takut tuh ya. Anak-anak gue nontonin, anak-anak dia nontonin pas gue bacok-bacok. Emang bener-bener ditontonin dah, boy. Set. Aduh carok lu di situ ya. Gila. Serem nih emang. Perlahan tapi pasti semua fakta di sini bakal diungkap dan udah diungkap sama Katak nih pelan-pelan nih. Dan obrolan yang pasti malam hari ini bakal terus berlanjut. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik di part selanjutnya dengan obrolan yang masih seru tentunya. Lu maju paling depan gua kasih nih kata dia gitu bang. Oh itu janji lu tuh. Iya. Simon mundur goblok. Tadi disuruh maju kemarin.